memperhatikan himbauan atau tata cara ibadat berikut ini. Dalam rangka menghayati misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melaksanakan ibadat tenebre. Untuk menjaga kekusyukan dan makna ibadat ini, kami menghimbau umat untuk memperhatikan hal berikut ini. Pertama, ketika ibadat tenebre berlangsung, diharapkan umat menjaga keheningan dan kekusyukan. Nanti dalam ibadat tenebre akan dilaksanakan pemadaman lilin secara bertahap. Jadi ketika ibadat berlangsung, satu persatu lilin yang di sebelah sana akan dipadamkan secara bertahap. Begitu juga dengan lampu. Diharapkan umat untuk tidak menyalakan benda-benda ataupun handphone yang menghasilkan cahaya, karena ibadat tenebre sendiri esensinya adalah kita merenungkan Kristus dalam kegelapan. Kemudian dalam ibadat tenebre nanti akan dibacakan bacaan kitab suci. Diharapkan umat dapat menghayati bacaan tersebut dengan tenang, hikmat dan penuh penghayatan. Kemudian nanti ketika ibadat tenebre akan ada tanda gemuruh atau bunyi-bunyian keras atau strepitus. Bunyi-bunyi gemuruh akan dilaksanakan ketika lilin diarak menjauhi altar ke sebelah sana ataupun ke belakang. Nah, dalam pembuatan bunyi gemuruh ini diharapkan umat juga ikut berpartisipasi membuat bunyi gemuruh, ya. Nah, supaya nanti ketika ibadat pada waktu sesi perarakan lilin kita bisa membuat bunyi gemuruh, ada baiknya kita latihan sebentar terlebih dahulu. Untuk bunyi gemuruh sendiri tidak asal-asalan, tetapi ketika lilin semakin menjauh, bunyi gemuruh yang dihasilkan akan semakin keras dan semakin cepat. Tetapi ketika ketika lilin semakin mendekati altar, bunyi-bunyian tadi semakin pelan. Nah, begitu juga ketika nanti lilin akan dibawa ke belakang hingga bunyi gong. Bunyi gemuruh akan terus teras hingga gong berbunyi. Nah, supaya bisa lancar, mari kita berlatih sebentar. Di sebelah sana akan ada beberapa OMK yang menjadi pemandu supaya kita bisa membuat bunyi gemuruh tersebut. Oke, saya akan mempraktekkan membawa lilinnya.
Cek, cek, cek. Oke, kemudian yang terakhir, ketika selesai ibadat tidak akan ada berkat penutup, karena ibadat tenebre sendiri itu satu rangkaian dari Trihari Suci. Jadi nanti ketika selesai ibadat kita tetap dalam suasana hening, kita tetap menghayati penderitaan Tuhan Yesus di dalam kegelapan. Ketika keluar nanti diharapkan sebisa mungkin umat meminimalisir penggunaan cahaya, karena nanti ketika lilin yang tengah itu tinggal satu, itu semua lampu akan dimatikan dan juga tetap dalam keadaan silensium. Sekian himbauan dari kami Panitia Tenebre. Tuhan Yesus memberkati.
Tenebrae merupakan ibadat tradisional Kristiani di mana umat beriman berhimpun untuk merenungkan kematian Yesus Kristus. Ibadat ini dikenal juga dengan istilah A Service of Darkness. Melalui ibadat ini, kita ikut merasakan suasana kegelapan serta merenungkan kehampaan kubur Yesus sembari mengenang 7 sabda terakhir Yesus sebelum ia wafat di kayu salib. Kita sungguh mengimani bahwa ia benar-benar mengalami kematian seperti kita manusia, sehingga setiap kata-kata terakhir yang sempat terucap dari bibirnya menjadi pesan yang amat berharga bagi kita yang amat mencintainya. Selain itu, ibadat ini menjadi visualisasi saat sang terang kehidupan tidak lagi berada di dunia. Untuk itu, ibadat ini sekaligus mengarahkan kita pada liturgi cahaya pada Vigili Paskah. Simbol-simbol yang akan dipakai dalam ibadat ini dimaksudkan untuk membantu permenungan kita. Lilin besar adalah simbol Yesus sendiri, sedangkan lilin lainnya adalah simbol dari sabda terakhir Yesus tak kala ia tergantung di kayu salib. Suara gemuruh di akhir ibadat melambangkan kekacauan dunia dan gempa, sebagaimana tabir kenisah bait Allah tercabik 2 saat Yesus wafat. Bunyi gong menjadi lambang dari batu penutup yang ditutupkan pada kubur Yesus. Di akhir ibadat, kita akan memasuki Silensium Magnum atau laku tapa, di mana kita pantang berbicara. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan segenap daya dan akal budi kita untuk membayangkan bahwa saat ini kita hadir mengelilingi jenazah Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea, beberapa murid, wanita, dan ibu Yesus yang menghantar jenazah Yesus di dalam makam. Marilah kita mengingat apa saja yang baru terjadi di Kalvari dan membayangkan kesedihan yang harus dialami oleh Bunda Maria serta semua orang yang menghantar kepergiannya. Terpujilah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, belas kasih-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepadamu semua hati terbuka, semua harapan dinyatakan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mencintai-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu. Inilah hari pengadilan Tuhan,
Terang telah terbit ke atas dunia, sementara manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Tuhanlah terang dan hilanglah segala kegelapan. Karena Allah telah mengutus putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa melakukan kejahatan, ia tidak mencintai terang dan tidak datang kepada sang terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah kita datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang penuh belas kasih, pandanglah kami umat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Yesus telah dikhianati, diserahkan ke tangan orang berdosa, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Kuatkanlah iman kami dan ampunilah dosa kami, karena pada saat ini kami ingin mengenangkan sengsara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sabda pertama. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan segala sisa daya, Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menyiksa, memandang rendah, dan memutuskan nyawanya. Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak menyadari betapa besar dosa yang mereka perbuat dan betapa pentingnya kasih dan belas kasih Tuhan. Dia memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan sebelum mereka sendiri menyadari kesalahan mereka. Dalam penderitaannya, Yesus meneladankan kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih dan pengampunan tidak terbatas hanya bagi mereka yang sama-sama percaya dan setuju dengan kita, tetapi juga untuk mereka yang berbeda dan mungkin merugikan kita. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk merenungkan kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita sendiri, para pendosa ini. Lantas, kita dipanggil untuk mengampuni mereka yang mungkin telah melukai kita dan juga untuk memohonkan pengampunan kepada Tuhan ketika kita sendiri melakukan kesalahan
tanpa disadari. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kemurahan hati seperti-Mu, dan bantulah kami untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti atau melukai hati kami, sebab Engkaulah teladan mencintai. Aku ingin menyanyikan belas kasih Tuhan selama-lamanya. Misericordias Domini in aeternum cantabur. Misericordias Domini in aeternum cantabor. 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 Sabda kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kala itu, Yesus tergantung di palang hina bersama dua orang penjahat. Salah satu penjahat tersebut dengan rendah hati menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan dari Yesus. Mendengar ketulusan penjahat tersebut, Yesus memberikan jaminan bahwa Ia akan bersama-sama dengannya di dalam Firdaus pada hari itu. Siapa sangka si pendosa menjadi yang pertama mendapat jaminan keselamatan oleh Kristus. Sabda ini setidaknya menumbuhkan pengharapan bagi mereka yang percaya dan dengan rendah hati mengakui kelemahan diri. Janji Tuhan mengandung makna yang sangat dalam karena mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya dan tidak ada kepahitan yang terlalu dalam untuk dipulihkan Tuhan. Dalam sejarah gereja, ada banyak sekali pendosa yang kemudian bertobat menjadi orang kudus. Seperti Santo Agustinus yang banyak melakukan kesalahan di masa mudanya, mengatakan, "Oh Tuhan, betapa terlambat aku mencintaimu." Saudara-saudari terkasih, entah disadari atau tidak, seringkali kita merasa putus asa dan kehilangan harapan karena dosa yang kita perbuat. Kita mungkin merasa bahwa kita telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan tidak mungkin diampuni. Namun, sabda ini mengingatkan kita semua akan besarnya cinta Tuhan pada pendosa yang datang dengan hati yang penuh sesal.
Janji Yesus Kristus dalam sabda ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa membuka pintu keselamatan bagi kita. Meskipun kita mungkin telah melakukan kesalahan dan kehilangan jalan, Tuhan senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan kita ke dalam pelukannya. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Janji Yesus Kristus dalam sabda ini mengajarkan kita bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya dan akan bersama-sama dengannya di dalam Firdaus. Di sanalah kita akan menikmati kebahagiaan kekal dan kedamaian yang tidak terbayangkan. Kita harus memelihara harapan itu. Marilah berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati yang terbuka untuk semua orang, dan bantu kami untuk memandang sesama manusia dengan kasih dan pengampunan. Kiranya kami dapat menjadi saksi iman yang menyambut semua orang di dalam kasih-Mu. Maka ingatlah kami ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Sabda ketiga. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, itu ibumu. Yesus sempat menyerahkan ibunya kepada muridnya yang ia kasihi. Dalam kalimat sederhana ini, kita bisa membayangkan betapa mendalam hubungan kasih istimewa Yesus Kristus sebagai seorang anak. Kasihnya itu tidak hanya mengalir kepada ibunya, tetapi juga kepada muridnya dan seluruh umat manusia.
Melalui sabda ini, Yesus Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada gereja dan kepada kita semua. Maria menjadi ibu yang memelihara kita sebagai anak-anaknya. Maria menjadi harta kekayaan gereja yang diwariskan oleh Yesus sendiri di detik-detik akhir menjelang kematiannya. Berkat doa dan cinta kasih dari Sang Ibu, rahmat ilahi terus memelihara kesatuan dan menghidupi gereja sebagai saudara-saudari Kristus di sepanjang zaman. Yesus Kristus yang menderita menganggap setiap orang sebagai saudara-saudarinya. Ia mengikat gereja dan bundanya dalam sebuah ikatan persaudaraan yang mengagumkan. Kita dipanggil untuk senantiasa memelihara hubungan kita dengan Tuhan kita dan belajar memiliki ketabahan serta ketaatan seperti Bunda Maria. Marilah berdoa. Tuhan, bantu kami untuk belajar setia mengikuti jalan penderitaan-Mu seperti ibu kami, Bunda Maria. Semoga rahmat ilahi memampukan kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Ece Ancila. Sabda keempat. Allahku, ya Allahku, mengapa
Engkau meninggalkan aku. Dengan pahit, Yesus mengutarakan perasaan sakit dan kesepian yang mendalam, di mana ia merasa seolah-olah ditinggalkan sendirian, tanpa pertolongan Allah Bapa. Tidak seperti biasanya, dalam kesendirian ia berseru, Allahku, bukan Bapakku. Namun, dalam kepedihan dan kehampaan yang ia rasakan pada saat itu, Yesus Kristus tetap mengandalkan kasih dan kuasa Allah. Meskipun ia merasa kesepian, ia tetap taat pada Allah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu. Ini adalah tentang hidup kita sendiri. Dalam saat-saat sulit dan penuh perjuangan, kita tidak boleh menyerah pada kehampaan, tetapi harus tetap mengandalkan Allah dan memohon pertolongannya. Penderitaan dan kesulitan kadang tak terelakkan pada suatu masa di dalam hidup kita. Namun, setidaknya Allah senantiasa hadir menemani kita melewati masa-masa sulit tersebut. Rencananya adalah rancangan keselamatan. Dalam keadaan apapun, Allah akan selalu bersama kita, dan kasih-Nya senantiasa mengalir dalam hidup. Kita bisa belajar untuk memperluas persepsi kita tentang Allah. Terkadang kita dapat terjebak dalam pandangan sempit tentang Allah, yang hanya melihatnya sebagai pemberi berkat dan kemakmuran. Dari Yesus, kita mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang hadir dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kita diajarkan untuk memiliki iman yang kuat dan mengandalkan kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Lihatlah keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Jika dalam kegembiraan dan dalam pencapaian hidup saja kita tidak bisa menyadari kehadiran Allah, bagaimana saat kita dalam masa kekeringan atau desolasi? Apakah kita tetap mampu memuji Allah dan mengakui kebesaran-Nya? Kita harus mulai belajar mengalami setiap aspek kehidupan kita dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan kasih-Nya yang berlimpah. Marilah berdoa. Tuhan, berikanlah kami kepercayaan dan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami, bahkan dalam saat-saat kesepian dan kesulitan. Kiranya kami dapat terus mencari kasih dan kekuatan dari-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang tidak mudah. Jangan biarkan kami takut dan cemas, karena di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Nada te turbe, nada te espante, quena Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Te turbe, nada te espante, quina Dios tiene, nada
cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Sabda kelima. Aku haus. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah Dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yesus tahu bahwa kematiannya di kayu salib merupakan bagian dari karya keselamatan Allah yang sempurna. Yesus juga mengerti bahwa kematiannya akan membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Seluruh nubuat keselamatan telah terpenuhi melalui kematiannya. Melalui kesetiaan Yesus Kristus terhadap rencana Allah, Yesus mengekspresikan kehausan spiritual. Yesus mengungkapkan kehausannya bukan hanya tentang kehausan fisik, tetapi juga kehausannya akan kebenaran dan keadilan. Bagaimana dengan kita? Sampai kapan kita akan mengangkat kepala dan merasa percaya bahwa kita mempunyai segalanya, bahwa kita telah merasa cukup dalam segala? Apakah kita memiliki kehausan untuk mencari kebenaran serta keadilan di dalam hidup kita? Atau apakah kita hanya terhanyut pada arus dunia yang kerap kali menyesatkan? Marilah berdoa. Tuhan, biarkanlah kami senantiasa haus akan kasih-Mu, agar kami selalu mencari-Mu. Bantu kami untuk menyembuhkan dahaga kami melalui cinta kasih. Sebab di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies.
Sabda ke-6. Sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Dengan mengucapkan "sudah selesai", Yesus menyatakan bahwa misinya di dunia telah terpenuhi. Ia telah menderita dan mati sebagai silih atas dosa kita, sehingga kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan. Kita semua juga akan mengalami kematian. Tetapi, seberapa bermakna kepergian kita bagi mereka yang akan kita tinggalkan? Apakah kita sudah menyelesaikan segala tanggung jawab sesuai kehendak Tuhan? Kita seringkali melihat kekuatan dan kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang spektakuler dan menakjubkan. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan dan kebesaran Allah juga terlihat dalam kematian Yesus Kristus, yang tampaknya seperti penuh kelemahan dan kalah. Cerita belum selesai. Kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian kelak melahirkan sebuah pengharapan baru akan sebuah masa depan yang indah. Semuanya sudah selesai, tetapi tidak akan pernah berakhir. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan dan kasih-Mu yang besar bagi umat manusia. Bantu kami untuk selalu menjalani hidup kami dengan penuh syukur dan iman. Oleh karena penyelamatan-Mu yang mengagumkan. Dengan salib dan sengsara-Mu Tuhan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Per crucem et passionem Tuam, libera nos Domine. Passionem Tuam, libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. Domine,
Sabda ketujuh. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Pada detik-detik akhir perjuangan Yesus, terdapat seruan nyaring dari atas salib. Yesus menjeritkan isi hatinya yang mengandung kepasrahan pada kehendak Bapa. Bukan lagi sebuah keluhan atau ratapan, melainkan sebuah ucapan penyerahan dan kepercayaan total. Hal itu terjadi sebelum hayat meninggalkan raganya, yakni ketika penderitaan saja yang merajai rasa. Mungkin situasi yang dihadapi Yesus kala itu tidak sebanding dengan salib-salib kecil perjuangan hidup kita sehari-hari. Tetapi bisa jadi keluhan kita lebih nyaring mewarnai dunia yang seharusnya bisa lebih berwarna. Hingga akhirnya kegelapanlah yang cenderung menyapu hati. Kegelapan yang seharusnya tidak perlu ada. Kini, beranikah kita menaruh kepercayaan kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita? Marilah berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu menyerahkan hidup dan segala sesuatu kepadamu. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik untuk kami di segala gelap malam hidup. Kegelapan lenyap dari hadapan-Mu, malam bersinar bagaikan siang. Kegelapan lenyap dari hadapan-Mu,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini, kita telah melaksanakan ibadat Tenebre. Dalam suasana kegelapan, kita merenungkan Yesus yang telah wafat, dimakamkan, turun ke alam maut. Namun kegelapan tidak selamanya. Kegelapan hanya sebentar. Nantinya Kristus akan menang terhadap maut dan menebus dosa-dosa kita. Dan kita akan merayakannya pada Vigili Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ibadat Tenebre kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin pulang, dipersilahkan. Tetapi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang ingin tetap di sini untuk berhening sejenak, merenungkan peristiwa penderitaan Yesus, juga dipersilahkan. Bagi umat yang ingin meninggalkan gereja, dimohon untuk meninggalkan gereja dalam suasana silensium magnum, keheningan, dan meminimalisir cahaya. Dalam ibadat Tenebre ini tidak ada berkat penutup ataupun perutusan. Nanti kita akan menerima berkat dan perutusan pada saat malam Paskah. Tuhan memberkati kita semua.